Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai ta'lim ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan amal kita bernilai amal soleh dan dijadikan sebagai amal yang benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai amal soleh dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untuk wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk siapapun selain Engkau. Satu lagi, kita mohon kepada Allah agar diberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambailah aku ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, malam ini tema atau materi pengajian melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda karena kita memasuki bulan Muharram, ya. Bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini terkait dengan bulan Ramadan sebenarnya. Saya berikan judul, jangan kita tertipu dengan amal kita. Kita sudah bahas mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tertipu dengan amalnya. Maka sekarang kita akan melanjutkan apa upaya yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu dengan amal kita. Ini sebagian sudah kita bahas juga. Agar kita tidak tertipu dengan amal kita, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ini sudah kita bahas nomor 1 dan 2 ya. Yang pertama adalah kita senantiasa memiliki
apa yang disebut dengan perasaan khauf, takut kepada Allah. Dan kita menghilangkan namanya al-amnu, perasaan bahwa kita itu sudah merasa aman. Aman dari murka, aman dari siksaan Allah. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah agar kita senantiasa melakukan muhasabah. Ini kita kaitkan dengan bulan Muharram, ini memang sangat tepat. Dan sudah pernah kita bahas dan juga kita pertegas saat kita membahas tentang mengambil makna bulan Muharram. Salah satunya adalah bulan ini kita jadikan sebagai bulan untuk muhasabah. Jadi ini juga sudah kita bahas. Masih ada tiga lagi yang belum kita bahas. Supaya kita ini tidak tertipu dengan amal kita, adalah kita senantiasa menjaga sikap istiqomah. Jadi dilanjutkan nomor 4, adalah senantiasa menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak amal kita. Dan yang kelima, supaya kita tidak tertipu dengan amal kita, senantiasalah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Bapak Ibu kita akan bahas nomor 3 dulu. Kita usahakan selesai dalam satu pertemuan ini. Dan saya mohon maaf, malam ini hanya sampai sholat isya. Nanti setelah isya saya ada kegiatan lain. Ya. Mohon maaf. Nanti pada pertemuan yang akan datang bisa kita sambung lagi seperti yang sudah-sudah pada isya. Khusus malam ini hanya sampai isya saja. Jadi kita ada waktu sekitar 30 menit. Sekarang isya jam berapa, Pak? Jam 19 kurang 7 menit. Oh, berarti ada waktu sekitar 50 menit. Kita akan membahas tema tentang istiqomah. Hendaklah kita senantiasa menjaga sikap istiqomah. Ini upaya kita supaya kita tidak tertipu dengan amal kita. Apa yang disebut dengan istiqomah itu? Saya mengutip pendapat dari Imam Nawawi. Beliau juga mengutip definisi yang diberikan oleh para ulama. Bahwa istiqomah itu luzumu ta'atillah. Definisinya sangat pendek. Luzum itu konsisten, konsekuen. Tetap konsekuen dan konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebut dengan istiqomah. Jadi tetap memegang teguh, tetap berkonsekuen, tetap memegang konsekuen dan konsistensi di dalam mentaati kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya istiqomah. Apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, orang istiqomah itu tetap dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dasar perintah istiqomah itu dapat kita temukan dalam beberapa ayat, juga dalam beberapa hadis. Ini saya kutip salah satu ayat saja, di surat Hud ayat 112. Surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya 112. Ini salah satu saja, karena banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita itu supaya istiqomah.
Ini diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu. Jadi meskipun ini ditujukan kepada Rasulullah, karena ini dhamirnya kan hanya satu ini. Fastaqim. Jadi yang dituju ini seseorang. Secara khusus perintah ini ditujukan kepada Nabi. Tetapi sebenarnya juga ditujukan kepada kita juga. Nanti kelanjutannya nanti. Kama umirta wa man taba ma'aka. Sebagaimana istiqomah itu diperintahkan kepada kamu dan juga kepada orang-orang yang bertobat. Ma'aka bersama kamu. Wala tatghaw, tapi jangan kamu melampaui batas. Karena istiqomah itu berjalan yang lurus. Jangan melampaui batas. Berlebih-lebihan juga enggak boleh. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha tahu siapa di antara kita yang istiqomah dan yang tidak. Ini perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Juga diperintahkan istiqomah itu terdapat di dalam hadis Nabi. Ini saya kutip salah satu saja juga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini salah satu. Karena banyak perintah Nabi untuk istiqomah itu banyak. Seperti juga perintah istiqomah di dalam Al-Quran. Nabi mendika istaqimu. Istiqomahlah kalian. Ini perintah ditujukan kepada semuanya. Walan tuhsu. Dan jangan kalian itu menghitung-hitung. Ojo perhitungan. Wa'lamu, ketahuilah. Anna khaira a'malikum as-salat. Sesungguhnya sebaik-baik amalmu itu adalah salat. Ini disebut secara khusus. Sekalipun istiqomah itu berlaku untuk semua amal. Tapi Nabi secara khusus menyebut istiqomah di dalam hal salat. Salat ini merupakan amal yang terbaik. Lalu ditambah lagi, wala yuhafidzu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Maka hadis ini sering dipakai oleh para ulama agar kita itu selalu muhafadzatul wudu, menjaga wudu. Selama 24 jam ya pas tidur. Tidur aja kita wudu dulu. Nah ini termasuk dasarnya ini. Ya. Kenapa kita itu disuruh muhafadzatul wudu, selalu menjaga wudu. Jadi tidak hanya pas sholat saja, tidak hanya waktu mau sholat saja. Begitu kita batal wudu lagi, meskipun nggak sholat. Jadi pokoknya 24 jam. Konon tokoh yang menjaga wudu itu Jenderal Sudirman. Saya pernah baca itu. Jenderal Sudirman itu salah seorang tokoh pejuang, ya, panglima perang, panglima pertama kali ya itu ya. Itu termasuk muhafadzatul wudu. Ini bagian dari istiqomah gitu. Dalam hal wudu saja orang itu istiqomah. Terus menjaga wudunya. Jadi yang disebut di sini contohnya adalah sholat. Nabi memerintahkan supaya kita itu istiqomah. Maka dari perintah-perintah ini Bapak Ibu, baik dalam Al-Quran maupun hadis, menunjukkan kalau istiqomah itu hukumnya wajib. Seluruh ulama sepakat, kita itu wajib istiqomah. Artinya kalau meninggalkan istiqomah ya dosa. Tergantung apa yang ditinggalkan. Istiqomah dalam hal apa. Bahkan bisa kufur. Bisa sampai orang itu kufur. Nanti kita lihat macam-macam istiqomah itu.
Jika orang meninggalkan istiqomah dalam hal-hal yang prinsip, yang pokok, menyangkut iman, maka ya murtad orang. Ya. Tapi secara umum, kita itu diperintahkan untuk istiqomah. Berikutnya ini saya sampaikan tentang keutamaan istiqomah. Ini salah satu juga Bapak Ibu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan istiqomah. Juga hadis-hadis Nabi. Ini saya kutip salah satu aja. Di surat Fusilat. Surat yang ke-41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun dengan mengucapkan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut, jangan kalian merasa bersedih. Wa absyiru bil jannah. Dan gembiralah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Saya buka tafsirnya ini Bapak Ibu. Ya. Dari kitab namanya Kitab Samad karangan Ibnu Abi Dunya. Ini salah satunya. Tapi tadi saya baca juga di tafsir-tafsir yang lain, ya Sa'adi misalnya, itu juga keterangannya hampir sama. Jadi Abu Dunya ini mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat akan turun menuju orang-orang yang istiqomah ketika kematian menjemputnya. Satu itu. Saat kematiannya, malaikat sudah mengatakan dengan ucapan tadi, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang kedua ketika di dalam kubur, di alam kubur. Nah, kubur di sini maksudnya bukan kuburan. Di dalam alam kubur. Dan yang ketiga itu diucapkan ketika dibangkitkan. Jadi tiga keadaan ini. Lalu seterusnya dikatakan di sini, para malaikat itu memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput dan menghilangkan rasa sedih akibat berpisah dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah pengganti dari hal itu. Ya, jadi orang yang istiqomah, meskipun meninggal dunia, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Meskipun mereka itu meninggalkan keluarga dan semua kekayaannya. Karena malaikat menghibur. La takhafu wa la tahzan. Juga memberikan kabar gembira berupa ampunan dosa dan kesalahan serta amalnya diterima. Itu yang membuat mereka gembira. Juga kabar gembira tentang surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ini saat orang istiqomah itu meninggal dunia itu sudah diberikan informasi seperti ini. Jadi dikatakan kan tiga. Saat kematian menjemput, saat berada di alam kubur, dan saat dibangkitkan. Ini yang digarisbawahi ini adalah saat manusia itu sedang ketika kematian itu menjemputnya. Sudah dikatakan dengan ucapan tadi. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai keutamaan istiqomah. Orang yang istiqomah itu disebut dengan mustaqim. Istiqomah ini bentuk masdar kalau dalam istilah ilmu nahwu. Pekerjaannya itu istiqomah. Kalau orangnya itu disebut dengan mustaqim. Kalau ada orang namanya mustaqim itu berarti orang yang istiqomah. Mriki wonten mboten? Pak Mustaqim wonten mboten? Kalau banyak mustaqimun atau mustaqimin itu kalau banyak.
Tentu ini maksudnya orang tuanya memberi nama itu supaya anaknya menjadi orang istiqomah. Kadang dijadikan nama untuk perempuan istiqomah. Gimana? Wonten toh? Itu sebenarnya pekerjaannya atau sifatnya itu. Kalau mau diberikan orangnya mustaqimah, perempuan yang istiqomah. Nah, istiqomah ini kan ini bukan orang, tapi sifat atau amaliyah atau pekerjaannya itu istiqomah. Nah, ini sekedar tambahan saja ya, membedakan antara istiqomah dengan mustaqim. Jadi Bapak Ibu, meskipun nama kita bukan mustaqim, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mustaqim. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan keutamaan saat nanti kematian menjemput, kita senang. Kita malah bahagia. Biarlah yang sedih itu yang ditinggalkan saja. Kita yang ditinggalkan terutama siapa yang sedih? Istri, Pak. Kalau suami malah betul pateo. Istri itu sedihnya bukan main itu kalau ditinggal mati suaminya. Ya, kalau suami kan dilungkas golek meneh. Nah, ini main guyon nih Pak, jangan tersinggung. Dina ana sing ngono ya. Kemarin saya ketemu dengan ketua cabang tetangga ya, Pak saya semansian. Pak, saya ini menikah lagi, Pak. Menikah dengan janda yang sudah ditinggal mati suaminya 12 tahun. Sementara saya ini 2 tahun udah gak kuat, Pak. Jadi dia ditinggal itu, tinggal mati 2 tahun. Sudah gak kuat. Sementara istrinya itu ditinggal mati 12 tahun. Itulah Pak gambarannya, Pak. Ya, kadang-kadang istri itu malah gak menikah malah. Saking setianya. Gimana Ibu? Kalau laki-laki rong tahun itu wis kesuwen. Pak Din aja 6 bulan sudah menikah lagi. Itu manusiawi Pak. Jadi yang ditinggal mati istri pun khawatir Pak. Cari lagi tidak apa-apa. Itulah tandanya dengan laki-laki. Laki-laki normal. Dikit sedengan mawon badan terlalu kencang ya. Kalau ingat mati itu saya jadi pengen nangis saja itu ya. Jadi harapan kita adalah saat kematian karena kita menjadi orang istiqomah nanti akan dihibur, digembirakan oleh malaikat yang turun. Ini banyak, malaikat itu malaikat banyak berarti Pak, gak hanya satu. Ya, ada banyak malaikat itu nanti yang menghibur orang yang istiqomah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya sampaikan tentang macam-macam istiqomah. Ya. Ini sekaligus juga menjadi evaluasi kita. Ya. Secara garis besar, para ulama membagi istiqomah itu ada 4. Satu, istiqomah dalam perkara yang wajib, yang pokok. Kalau ditinggalkan, bisa berdosa, bahkan bisa murtad orang. Misalnya beriman. Istiqomah dalam beriman, dalam berislam, dalam bertauhid. Itu harus istiqomah, bertauhid. Kalau tidak, berarti musyrik. Bisa murtad itu. Istiqomah dalam hal keikhlasan, itu kan wajib, Pak. Ini juga wajib. Kalau tidak, namanya riak nanti. Dalam hal bersyukur kepada Allah, dalam hal mencintai Allah, mahabbah, dalam menjalankan sholat 5 waktu, itu wajib semua. Berzikir kepada Allah, melaksanakan haji, dan hanya sekali aja. Membaca dan memahami Al-Quran, ini wajib. Menjalin persaudaraan, ukhuwah, ini juga wajib. Kita saling ta'awun, tolong menolong.
kita punya sifat jujur, termasuk juga mencari ilmu. Ini wajib, Pak. Kalau ditinggalkan berarti tidak istiqomah. Memberikan nafkah kepada keluarga, istiqomah. Birrul walidain, orang tua, ini nggak ada habisnya ini. Sampai bahkan meninggal dunia aja masih. Ya, orang yang tidak putus untuk kita itu berbuat baik, itu kedua orang tua. Harus istiqomah. Sampai kita meninggal dunia. Kalau orang tua kita masih sudah meninggal dunia pun, tetap kita harus birrul walidain. Enggak ada habis-habisnya. Termasuk mentaati suami. Itu juga termasuk wajib. Kalau suami tadi memberikan nafkah, kalau istri mentaati suami, itu juga harus istiqomah. Setuju, Ibu? Ibu, saya nggak tanya Bapak. Ini namanya istiqomah di dalam perkara yang wajib. Yang kedua, dalam perkara-perkara yang haram. Meninggalkan yang haram. Ya. Istiqomah dalam meninggalkan perkara yang haram. Seperti kufur. Kita harus selama-lamanya istiqomah dalam meninggalkan kufur itu. Syirik, murtad. Meninggalkan murtad. Lalai dalam beribadah. Ya. Saling membenci. Kita harus meninggalkan itu, saling membenci. Dengki, istiqomah. Mengabaikan keluarga. Masuk durhaka kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Itu harus tetap ditinggalkan itu. Itulah namanya istiqomah dalam meninggalkan perkara yang haram. Yang ketiga, istiqomah dalam melakukan perbuatan yang sunnah. Seperti sholat lail, puasa Senin Kemis, membaca kalimat-kalimat thayyibah, menggembirakan orang lain. Sedekah, ini sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang wajib. Yang keempat, istiqomah dalam meninggalkan perkara yang makruh. Seperti berlebih-lebihan dalam urusan makan. Ya, makan tapi israf, itu makruh. Juga dalam hal berpakaian, berlebihan, berbicara, bukan ngomong. Itu juga termasuk makruh. Bergaul itu baik. Kalau berlebih-lebihan sudah dimakruh. Menyia-nyiakan kesempatan. Jadi terlalu banyak lihat HP, lihat televisi, yang nggak bermanfaat. Termasuk perkara-perkara yang makruh harus kita tinggalkan dan kita istiqomah di dalam meninggalkan yang makruh. Secara garis besar, ada 4 ini Bapak Ibu yang harus kita jaga dalam hal beristiqomah. Tentu prioritas kita adalah nomor 1 dan 2. Ini prioritasnya. Istiqomah dalam melakukan yang wajib dan dalam meninggalkan yang haram. Itu yang kita utamakan. Kita prioritaskan. Dalam memilih amalan itu kan kita harus ada gradasi, Pak. Harus ada mana yang kita dahulukan. Yang disebut dengan fikih aulawi. Itu yang kadang-kadang bahkan sering orang itu tidak memperhatikan dalam memilih pekerjaan itu. Ya, kadang-kadang yang sunnah diutamakan, yang wajib tidak. Ya, kan? Dia lebih memilih sunnah tapi wajibnya diabaikan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan itu nggak boleh. Orang mengabaikan keluarga dengan alasan misalnya dia sholat sunnah. Itu nggak boleh. Ya. Karena memberikan nafkah istri atau keluarga itu wajib. Kita harus mengutamakan. Istiqomah juga begitu. Jadi orang yang waton istiqomah. Tapi harus tahu juga hukumnya. Dan kita memilih yang wajib dulu. Ini yang tingkatan hukumnya itu paling kuat. Baru kita
sunnah, baru kita ke tadi sunnah dan makruh tadi. Ini pentingnya kita mengetahui hukum, Bapak Ibu. Setiap kita mau melakukan sesuatu kan harus tahu dulu statusnya di dalam ajaran Islam ini masuk apa, ini harus tahu dulu. Ini wajib, apa ini sunnah, apa haram, apa makruh. Kita mesti mengutamakan yang wajib dan mengutamakan meninggalkan yang haram. Baru kemudian turun ke sunnah dan makruh. Ini mboten mangke tumpang tindih. Bisa-bisa dia mengutamakan meninggalkan yang makruh sementara yang haram malah dilakukan. Walik nih. Kalau dicontohkan nanti panjang sekali. Banyak contoh-contoh. Saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang mungkin yang sangat kita perlukan itu ini, gimana caranya supaya kita istiqomah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah? Ada banyak ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Semua saya ikuti atau saya dasarkan kepada Quran dan hadis. Nah, ini petunjuk-petunjuk Allah. Ini saya percepat mohon ya. Ini kalau dibahas satu-satu ini bisa lama. Mungkin satu masalah bisa sekali pertemuan. Yang paling pokok, Bapak Ibu, perkuat keimanan kita. Perkuat tauhidan. Hadirkan keikhlasan dalam semua aspek kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah. Orang istiqomah itu karena nomor satu ridho. Karena dia iman, dia bertauhid, dan karena dia ikhlas. Gitu. Ini bisa sebaliknya nanti. Kenapa orang itu nggak istiqomah? Kurang ikhlas. Orang kurang ikhlas itu gampang jeglek. Gampang tersinggung, gampang apa niku? Meninggalkan. Karena kurang ikhlas. Maka supaya kita itu istiqomah, kuatkan keimanan, ketauhidan, dan keikhlasan. Ini ada hadisnya, ada ayatnya ya. Saya kutip yang ayatnya saja. Ibrahim 27 ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya ini la ilaha illallah. Qawli tsabit. Di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini kalimat tauhid. Allah menguatkan kita itu melalui kalimat la ilaha illallah. Kalau supaya kita ingin istiqomah, pahami betul, resapi betul kalimat la ilaha illallah. Itu adalah al-qaulus tsabit, kalimat yang menguatkan di dunia ini, bahkan di alam kubur nanti sampai di hari akhir nanti. Dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, oke ini saya tinggalkan saja ya. Ucapannya Ibnu Rajab ini. Asal atau dasar istiqomah itu istiqomah hati di atas tauhid ya. Juga Nabi ngendika, tidak mungkin keimanan seseorang itu istiqomah kalau dia hatinya tidak istiqomah. Mulai dari hati. Yang kedua, supaya kita istiqomah Bapak Ibu, hendaklah kita senantiasa berada di jalan Islam. Ya. Ini digondeli tenan Islam ini. Jangan sampai kita meninggalkan Islam. Yuk pesan Allah di surat Al-An'am ayat 53. Suatu saat Nabi itu ya sebelum ayat ini dibaca Nabi itu membuat garis-garis. Khottolana Rasulullah khotton garis. Ada satu garis lurus, ada satu garis yang bengkok-bengkok. Kesana kemari di kanan kirinya. Lalu Nabi membaca ayat ini. Garis lurus inilah petunjuk yang aku bawa. Ini jalan Islam. Kamu harus tetap berada di sini, istiqomah. Wala tattabi usubul. Jangan ikut garis-garis yang bengkok-bengkok ini. Kamu nanti akan menyimpang dari garis yang lurus.
Jadi kalau kita ingin istiqomah, tetap kita harus berada di jalan Islam ini. Jangan kita terpengaruh dengan faham, pemikiran, ajaran di luar Islam. Masuk budaya-budayanya, jangan. Kalau itu berkaitan dengan urusan agama. Orang istiqomah itu harus berada di jalan Islam. Tidak tengok kanan kiri. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena sekarang kita itu diserbu oleh berbagai macam paham, pemikiran, ajaran-ajaran di luar Islam. Dan banyak di antara kita nggak istiqomah. Ya, banyak ya dia menyimpang. Kadang-kadang malah secara keseluruhan menjadi murtad akhirnya. Kalau nggak murtad secara keseluruhan, ya murtad pemikirannya. Bahaya itu juga. KTP-nya masih Islam, tapi pikirannya sudah pikiran-pikiran dari ajaran-ajaran selain Islam. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah. Ini ayatnya ada dua, ini saya kutip ya. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir di sini Bapak Ibu meliputi dua maknanya ya. Supaya kita maknai lebih luas. Zikir itu yang pertama maknanya menyebut, mengucapkan ini. Ini yang paling banyak kita lakukan. Yang kedua, zikir itu maknanya mengingat. Mengingat pada Allah. Mengingat kepada keagungannya, mengingat kepada kebesarannya, mengingat kepada nikmat-nikmatnya, mengingat kepada perintah dan larangannya. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman itu selalu mengingat pada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Itu mengingat, Pak. Ya. Mengingat kepada keagungan Allah, kebesarannya, perintah, larangannya. Dalam kondisi apapun kita itu ingat pada Allah. Dan itu membuat kita istiqomah. Kalau kita mau berbuat dosa saja, kita ingat, ya Allah, ini dosa. Allah itu murka dengan saya. Enggak jadi. Kalau ada azan, ingat pada Allah, ya Allah, ini ada panggilan untuk melakukan ibadah, ini perintahmu. Berangkat. Jadi istiqomah itu bisa kita capai kalau kita senantiasa pikir dalam arti selalu mengingat Allah. Kita bangun malam saja begitu bangun, ingat, ya Allah ini ada kesempatan yang sangat berharga, sangat mahal untuk saya bangun menghadap Engkau, bangun salat malam, Pak. Kan dia ingat pada Allah. Sehingga dia tetap istiqomah. Yang keempat, senantiasa membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, seperti ini, Pak. Ini bisa membuat kita istiqomah. Nah, orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum tadi. Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar tadi. Kalau dibacakan ayat Allah tambah iman. Jadi membuat orang itu istiqomah. Kalau sering-sering mendengar Al-Quran. Tapi ini pun juga pakai tuliyat, Pak. Bukan quri'at, bukan. Membaca itu kan ada dua, qiraah dan tilawah. Kalau qiraah itu hanya membaca saja. Kalau tilawah itu membaca dan memahami isinya. Itu tilawah namanya. Di sini tuliyat. Jika dibacakan itu paham dia. Oh ini, tambah imannya. Nah, mungkin ada yang langsung atau tidak. Kalau sudah menguasai tafhimul Quran, langsung. Krungu itu sepaham. Mergo tahu melu kursus 6 bulan tafhimul Quran. Ini kelasnya Pak Samyanto, Pak Hamdan, sama Pak Nyono. Langsung kita. Tapi betul mesti kita langsung bisa baca terjemahannya juga bisa. Begitu dibacakan itu langsung tambah iman kita karena kita paham. Itu istiqomah, Pak. Membuat istiqomah seperti ini. Gitu? Tentu Quran dan segala rampainya. Ini hadis, kutipan-kutipan para ulama, penjelasan para salafus soleh. Tapi yang paling pokok itu yang membuat
Iman kita bertambah itu adalah karena Al-Quran. Yang keenam, yang kelima, istiqomah itu bisa kita capai kalau kita sabar, Pak. Ya. Itu perintah Allah di surat Al-Baqarah 153. Nah, dalam kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu mesti banyak cobaannya, banyak ujiannya, banyak rintangannya. Kalau nggak sabar ya sudah selesai. Ya, saya kira Bapak Ibu sing tindak masjid niki mawon nggih ana rintangan. Nek mboten nggih mboten tindak. Nek mboten sabar nggih mboten tindak. Tadi saya juga ke sini, begitu buka WA saya ada laporan. Saya kan punya kos ya. Airnya mati katanya. Airnya mati. Kos satu lagi pintunya macet. Wah, ini rintangannya ngaji berarti. Ya. Dan begitu banyak sekali rintangan kita hadapi saat kita itu akan menjalankan perintah Allah. Jika kita sabar, maka perintah itu akan tetap kita laksanakan. Yang keenam itu Bapak Ibu, meninggalkan apapun yang bisa melalaikan kita. Ini umum sekali. Ya. Karena sesuatu yang melalaikan itu banyak banget di sekitar kita ini. Bahkan sekarang ini kita hidup di dunia yang selalu melalaikan. Apa di antaranya? HP, betul sekali. HP, TV, itu melalaikan betul. Waspadai, itu membuat orang tidak istiqomah itu. Maka di surat An-Nur 37-38 itu disebutkan, orang beriman itu orang yang tidak bisa dilalaikan oleh tijaratun, perdagangan, wala bai'un, jual beli, ini diantaranya itu. Yang sering melalaikan orang itu sibuk dalam hal cari apa? Cari uang melalui perdagangan, dari kegiatan-kegiatan lain. Orang beriman tidak akan dilalaikan itu. Maka secara di surah Al-Munafikun 9 itu Allah mengingatkan kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu itu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Kalau itu kamu lakukan, kamu rugi. Ini disebutkan anak, harta dan anak. Di antara yang membuat kita lalai itu adalah anak-anak kita. Gimana Ibu? Saat ini ditambah betul dengan anak. Putu. Mungkin ini putunya ganti sore melek terus. Akhirnya orang tua itu rata leren. Sibuk terus. Dia ngurusi putrane saat ini putune. Mulanya juga gelem Ibu disibukkan oleh putu. Ini tugasnya putra jenengan pun jenengan. Makin disanjangin nak, kowe biyen wis tak urus nak, aku wis sibuk ngurus sampean. Nanti aku wis jarang nang masjid. Mosok saiki kok sampean tega aku. Boten akan mawon putrane jenengan. Nek mboten ngoten mangke jenengan mboten kober teng masjid, mboten kober ngaji disibukkan oleh urusan putu. Nggih mboten Ibu? Wah, ini kencang berarti ya padha karo aku berarti. Nah, niku nggih sami mawon Ibu. Kula putu kula nggih 6, tapi saya membatasi. Jangan sampai menghalangi pengajian saya. Jangan sampai menghalangi saya ke masjid. Takjak ke masjid. Ra gelem ya ngono. Nah, itu tugasnya anak kowe sing wedok. Kula nyambut gawe, sapa sing ngomong kowe nyambut gawe? Nyambut gawe ku bojomu sing lanang. Jadi ya niki mau sedina niki mah dititip ke wong ya. Tapi mek titip mboten napa-napa. Jangan sampai menghalangi. Putu soalnya ini. Wah, niki mangi kula Senin ini kan ya, terane jenengan. Pak Hamdan ini sering titip simbahe. Derek ngaji mboten niki simbahe. Saya lanjutkan ya, dikit lagi. Meninggalkan apapun yang dapat melalaikan sehingga kita tetap bisa istiqomah. Yang ketujuh, menolong agama Allah, berjuang
Orang yang berjuang itu akan diberikan Allah pertolongan sehingga dia akan istiqomah. Di surat Muhammad ayat 7. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan dikokohkan pendirian kamu. Kamu menjadi istiqomah. Pejuang-pejuang yang tenanan itu istiqomahnya bukan main itu. Para ulama-ulama itu ya. Mereka yang betul-betul memang sungguh-sungguh di dalam berjuang menolong agama Allah itu, Allah akan menolong mereka sehingga mereka itu tetap istiqomah. Yang kedelapan, tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan fasik itu ya. Karena mereka itu seringkali mengajak kita untuk menyimpang. Itu di surat Syuro ya, ayat 15 ini. Ini perintah Allah pada Nabi ini. Wastaqim kama umirta. Muhammad, istiqomahlah kamu seperti yang diperintah. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti kemauan mereka, orang-orang kafir itu. Kalau kamu mengikuti, bisa keluar dari istiqomah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kita itu sedang dikepung oleh mereka yang menginginkan kita itu tidak istiqomah. Baik orang kafir maupun orang fasik. Kita dikepung itu Pak. Baik langsung maupun tidak langsung. Ya, yang langsung ya mungkin di depan kita, tidak langsung yang melalui HP ini, melalui televisi, itu semua mempengaruhi kita Pak. Ya. Kita harus sadar itu, jangan ikuti kemauan mereka yang ingin menjadikan kita tidak istiqomah itu. Dan yang ke-9, saya tambah tersendiri ini. Jangan takut dicela orang. Kalau kita pengen istiqomah, jangan takut Pak dicela orang. Ya. Kalau memang kita benar, mereka mencela, ya sudah, tidak apa-apa. Biar aja. Istilahnya Al-Quran itu, ciri orang beriman itu, wala yakhafuna laumata laim. Al-Maidah 54. Orang beriman itu tidak takut dicela orang. Gerenengi, itu enggak apa-apa. Kalau kita memang benar, mereka mencela, enggak masalah. Ojo wedi, digerenengi tiang. Nah, ini mboten gampang loh niki Ibu, Bapak. Karena seringkali orang itu terus bergerak kuat di akhirnya pun terus melu-melu, terus ikut-ikutan. Sudah tak kepenak bahasanya. Akhirnya kehilangan istiqomahnya karena takut atau terpengaruh dengan celaan orang. Padahal sifat orang beriman itu la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela orang. Yang ke-9, senantiasa mohon ampunan kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Bagaimanapun, oh 10 ya? Ya, oke. Oh iya, salah saya. Bagaimanapun kita sudah berusaha untuk istiqomah, namanya manusia, tentu kadang-kadang masih juga rada miring-miring. Banyaklah istighfar, Pak. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Perintah surat apa niki? Fusilat Pak ya. Nah, ayat 6. Istiqomahlah kamu kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Jadi bagaimanapun Pak, kita itu sudah piye-piye berusaha, ada. Terutama komentar orang tadi. Kuat kan gitu. Betul kuat itu ya. Tetap kita berusaha, tetapi di sisi lain kita mohon ampun kepada Allah. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah. Nah, yang 11 berarti ya, perbanyak doa supaya kita dianugerahi istiqomah. Di antaranya ini, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman
Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Yang terakhir ini athar ya. Athar itu doa yang diucapkan bukan Rasulullah tapi di bawah Rasulullah. Bisa sahabat, bisa tabiin. Ini namanya doa tidak apa-apa. Doa itu bahasa Indonesia aja boleh kok ya. Apalagi ini doa yang diucapkan oleh salafus salih. Terakhir Bapak Ibu, ada adzan ya. Jaga lisan. Lisan ini juga sering membuat orang itu menjadi terpeleset, bisa mempengaruhi hatinya. Maka Nabi mengatakan, ini ada hadis yang perlu kita renungkan ya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seseorang sehingga hatinya lurus, hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak bisa istiqomah sehingga lisannya yang istiqomah. Mulut ini ternyata, Pak, lisan ini ternyata luar biasa. Kita harus jaga betul lisan kita ini. Ini bisa mempengaruhi hati kita. Hati kita juga dipengaruhi lisan. Lisan juga mempengaruhi hati. Bisa mempengaruhi istiqomah kita. Maka orang istiqomah itu bisa kita lihat dari ucapannya biasanya. Mesti dia ngomongnya teratur, dia itu tidak banyak bicara, dia tidak, pokoknya terjagalah lisannya. Itu indikator, indikasi kalau dia itu istiqomah. Itu dilihat dari omongannya, lisannya. Maka jagalah lisan kita, ya, artinya kita harus berusaha untuk mengucapkan atau kalau kita mengeluarkan kata-kata ya yang baik. Kalau memang tidak ada perlunya, kita lebih baik diam. Kata Nabi kan gitu, diam itu apa? Asumtu hikmatun. Diam itu suatu hikmah, kebijaksanaan. Tetapi sedikit orang yang mau diam. Kebanyakan orang itu senang ngomong. Padahal ucapan, omongan itu bisa mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Jadi mari kita mulai, Pak, untuk menjaga istiqomah ini dari menjaga lisan kita. Apa yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang baik. Ya, dikurangi banyak ngomong, banyak ngobrol, banyak apa? Bicara itu dikurangi. Kita batasi. Kalau nanti banyak bicara itu nanti nggak terkontrol. Akhirnya bisa menyebabkan mempengaruhi hati seseorang. Ini Bapak Ibu ya, ada 12 malahan ya. Pinten gitu. 12 ya. Salah angkanya. Ada 12 langkah, 12 cara yang dapat kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Orang istiqomah itu disebut apa? Mustaqim. Itu orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itulah nanti yang akan mendapatkan kegembiraan saat kematian menjemputnya, saat berada di alam kubur, dan saat nanti dibangkitkan Allah pada hari akhir. Maka nggih Pak, pun jelas nih, nggak ada pertanyaan maupun cetok, tinggal kita amalkan. Ya, kita bersama-sama berusaha untuk bisa mengamalkan upaya-upaya agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah tadi. Perkataan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.